Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Cerita ini disampaikan semata-mata untuk tujuan edukasi dan pembelajaran, mengisahkan seorang perempuan yang dikenal sebagai model di salah satu brand yang cukup ternama. Namun sayangnya ia harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak mudah, sebuah peristiwa yang mengantarnya pada satu insiden yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kejadian tersebut bermula ketika si perempuan baru pulang dari rumah temannya, kebetulan ia tidak membawa kendaraan pribadi dan memilih menggunakan transportasi umum sebagai alternatifnya. Pada momen itu ia mengenakan pakaian sesuai dengan gaya dan kepercayaan dirinya, sebuah dress anggun yang menjadi bagian dari ekspresi diri yang menurutnya wajar dalam rutinitas sehari-hari. Namun setibanya di dalam angkot, suasana yang awalnya berjalan normal justru berubah menjadi tidak nyaman. Hal ini lantaran si perempuan mulai merasa ada perhatian khusus dari sang sopir di depannya. Terlebih ketika kendaraan itu melintas di jalan yang relatif sepi, si sopir tiba-tiba saja membuka percakapan ringan, berusaha mencairkan suasana yang sedari tadi terkesan kaku dan dingin. Awalnya obrolan itu terdengar seperti basa-basi biasa, namun tepat di beberapa menit berikutnya ia justru mengaku bahwa dirinya sedang lapar dan tanpa sungkan meminta bagian dari kue apem buatan ibunya. Dari sanalah situasi berubah menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Keputusan si perempuan pulang sendirian menjadi pelajaran penting yang membawa dampak besar bagi pihak keluarga serta orang-orang terdekatnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, sebuah kisah yang disampaikan untuk tujuan edukasi, tanpa bermaksud mengglorifikasi kekerasan maupun menyinggung pihak manapun. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama samaran Andrea Galang Espituru. Ia berusia sekitar 26 tahun dan bertempat tinggal di wilayah Bulacan di sebelah timur negara Filipina. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari perempuan itu dikenal memiliki kepribadian yang periang. Ia mudah bergaul serta mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru. Sikapnya yang hangat dan komunikatif membuatnya diterima di berbagai kalangan, sehingga tidak mengherankan jika ia memiliki lingkar pertemanan yang cukup luas. Sementara itu latar belakang keluarga dari Andrea hidup dalam kesederhanaan. Sang ayah sempat bekerja di salah satu perusahaan tekstil di pusat kota. Ia menjadi tulang punggung utama keluarga. Namun di 3 tahun terakhir, keadaan itu berubah sebab pria yang berusia 50 tahun itu harus berjuang melawan penyakit kanker. Aktivitasnya yang dulu rutin bekerja perlahan terhenti karena harus lebih banyak beristirahat dan menjalani serangkaian pengobatan. Hal ini tentu berpengaruh secara langsung terhadap kondisi ekonomi dari keluarga tersebut. Di momen yang sama, Andrea kebetulan baru lulus kuliah dan secara otomatis ia mengambil peran untuk menggantikan posisi sang ayah sebagai penopang utama keluarga. Ia pun memulai perjalanan karirnya sebagai staf HRD di sebuah perusahaan tak jauh dari rumah. Di sana Andrea menekuni pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, berusaha mandiri sekaligus memastikan semua kebutuhan orang tuanya terpenuhi. Dengan dedikasi dan jiwa besar, sebagian dari penghasilannya dialokasikan untuk biaya pengobatan dan perawatan ayahnya di rumah sakit. Peran ini dijalani bukan semata-mata demi keberlangsungan hidup saja, melainkan sebagai wujud kasih sayangnya kepada mereka yang telah membesarkannya. Di tengah tanggung jawab yang semakin besar dan kebutuhan keluarga yang terus meningkat, Andrea menyadari bahwa satu sumber penghasilan saja tidak cukup untuk menjaga kestabilan ekonomi mereka. Dari situlah muncul keinginan untuk mencari peluang tambahan yang bisa dijalani tanpa meninggalkan pekerjaannya. Tepat di beberapa bulan setelah mulai terbiasa dengan ritme kesehariannya di kantor, Andrea kemudian mulai aktif memposting foto maupun video di berbagai platform media sosial. Langkah ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan upaya membangun identitas di dunia digital sekaligus membuka peluang pekerjaan sampingan. Hingga pada akhirnya konsistensi yang terus dijaga itu perlahan membuahkan hasil.
Andrea mulai mendapatkan kesempatan tampil di sejumlah acara dari brand kecantikan. Meski honor yang diterima belum besar, namun pengalaman tersebut menjadi batu loncatan penting dalam perjalanannya merintis penghasilan tambahan sebagai model. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Andrea perlahan membaik. Usaha dan kerja kerasnya mulai menunjukkan hasil, ia mampu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menghadirkan sedikit kelegaan di tengah situasi yang sebelumnya penuh dengan keterbatasan. Sementara itu di sudut lain dari kehidupan yang dijalani oleh Andrea, di sana terdapat seorang pemuda yang hidupnya masih bergantung pada kedua orang tuanya. Meski ia sudah bekerja sebagai seorang sopir angkutan umum, namun penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa terlalu memikirkan kebutuhan hidup seperti makan maupun biaya lainnya. Sosok pemuda yang dimaksud itu bernama samaran Melvin. Ia baru berusia sekitar 23 tahun dan memiliki kepribadian yang sedikit humoris. Setiap hari ia terbiasa di jalanan, menyupir angkutan umum dari satu wilayah ke wilayah lain. Berharap dengan penghasilan itu ia bisa mampir ke warung kaki lima, membeli jajanan seperti kue apem yang berwarna hitam maupun berwarna keungu-unguan. Kebutuhan akan makanan itu seolah membuat Melvin terus kembali, selalu penasaran dengan cita rasa yang ia nanti. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia sampai menjual barang miliknya sendiri demi bisa kembali ke penjual apem langganannya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan kehidupan Andrea, yang setiap langkahnya syarat dengan tanggung jawab dan perjuangan. Andrea menata karir dan membantu kehidupan keluarga, sementara Melvin menjalani hari-harinya dengan santai karena lebih mengutamakan kesenangan sesaat. Entah bagaimana, keduanya dipertemukan oleh takdir di sebuah momen yang tidak biasa. Namun pertemuan itu justru membawa dampak besar bagi Andrea. Karena karakter Melvin yang sudah terbentuk sejak lama, ia menjadi sosok yang membuat Andrea terjebak dalam sebuah insiden yang tak terduga. Kejadian ini bermula ketika Melvin menyadari dirinya belum memenuhi target setoran mobil angkutan umumnya. Sejak pagi hingga menjelang malam, ia tidak mendapat penumpang seperti biasanya. Dan kemungkinan besar ia harus menutupi kekurangan setoran dengan uang pribadinya. Dalam keadaan yang penuh tekanan, ia kemudian bertemu dengan dua rekan kerjanya. Mereka singgah di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri setelah hari yang terasa berat. Dari percakapan yang berlangsung, ketiganya menyadari bahwa mereka sama-sama sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Obrolan itu perlahan berkembang menjadi diskusi tentang berbagai cara untuk menambah penghasilan. Di tengah kebingungan muncul sebuah gagasan yang kontroversial, mengambil barang milik penumpang. Gagasan itu muncul semata-mata untuk mencari jalan keluar dari kesulitan. Tepat sekitar pukul 9 malam, Melvin bersama dua rekannya kembali beroperasi menggunakan angkutan umum seperti biasa. Mereka sepakat untuk bekerja bersama demi mengejar setoran yang belum terpenuhi. Tak lama kemudian, seorang perempuan berdiri di pinggir jalan dan menghentikan kendaraan mereka. Ketiganya memperhatikan bukan karena hal lain, tetapi karena penampilannya yang modis dan cukup mencolok di suasana malam itu. Kendaraan pun melaju kembali menyusuri jalanan kota yang relatif sepi. Lampu-lampu jalan menjadi penerang utama, sementara lalu lintas malam itu jauh lebih tenang dari biasanya. Melvin bersama dua rekannya menyalakan musik di dalam kendaraan, namun suasana tetap terasa dipenuhi pikiran masing-masing. Percakapan di warung kopi sebelumnya seolah terus terngiang, membuat mereka kembali merenungkan keputusan yang sempat dibahas. Di balik kemudi, Melvin sesekali melirik ke arah penumpang di belakang melalui kaca spion. Perempuan itu tampak diam, pandangannya tertuju keluar jendela, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri tanpa terlalu memperhatikan sekitar. Hanya deru mesin yang terdengar samar, menjadi latar suara sepanjang perjalanan. Menurut keterangan yang disampaikan Melvin, pada momen itu ia sempat berbicara pelan kepada rekannya yang duduk di belakang. Percakapan singkat tersebut merujuk pada pembahasan sebelumnya, seolah menjadi pengingat terhadap keputusan yang sedang mereka pertimbangkan. Hingga ketika kendaraan melintas di sebuah persimpangan yang menghubungkan jalan desa dengan pusat kota, Melvin mencoba membuka percakapan ringan dengan penumpangnya. Ia menjaga suasana tetap santai, sekadar basa-basi agar ritme perjalanan tetap tenang dan tidak menimbulkan kecurigaan.
Beberapa menit kemudian, salah satu rekan Melvin yang duduk di belakang ikut menyela pembicaraan. Dengan nada santai, ia mengaku belum sempat makan sejak sore. Pandangannya kemudian tertuju pada bungkusan kue apem hitam, dan ia pun dengan nyeleneh menanyakan apakah boleh mencicipinya. Pada situasi itu, Andrea memilih untuk tetap diam. Namun seiring waktu, ia mulai merasa tersudut, suasana di dalam kendaraan terasa semakin tidak nyaman. Rekan Melvin di belakang mulai berbicara dengan nada lebih serius, seolah mendesaknya secara emosional agar kue apem hitam itu diberikan. Sementara itu, Melvin tetap mengemudikan kendaraan dengan laju sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Ia fokus pada jalan, berusaha menjaga perjalanan tetap terlihat biasa tanpa menarik perhatian orang di sekitar. Hingga akhirnya, pengalaman di dalam kabin angkutan umum itu menjadi pelajaran penting tentang kewaspadaan diri. Keputusan untuk bepergian sendirian memang sering kali dianggap hal biasa, namun dalam kondisi tertentu risiko yang sama seperti Andrea bisa saja terjadi tanpa terprediksi. Singkat cerita, Melvin bersama dengan dua rekannya kemudian berhasil menikmati hidangan manis tersebut. Niat awal untuk mencari penghasilan tambahan justru dikesampingkan, sebab mereka terlebih dulu memilih menyantap makanan apem tersebut secara bergantian di dalam angkot. Menurut keterangan yang diperoleh, sekitar 3 jam kemudian kendaraan Melvin kembali melaju ke daerah pesisir kota. Meski ketiganya tampak santai, namun mereka mulai menyadari bahwa apa yang terjadi telah melampaui batas dari rencana awal. Melvin kemudian memutuskan untuk berhenti sejenak di dekat aliran sungai. Ia bersama rekannya kemudian mencoba untuk menenangkan diri, sambil membersihkan kabin dari sisa makanan apem yang sempat tercecer tidak beraturan. Setelah itu mereka meninggalkan apa yang harus ditinggal, dan kemudian melanjutkan perjalanan di udara pagi yang tampak lebih dingin dari biasanya. Melvin selanjutnya meminta kedua rekannya untuk kembali ke rumah masing-masing, sementara pembagian hasil yang diperoleh akan diselesaikan setelah situasi benar-benar aman. Tepat di beberapa hari kemudian, warga setempat dikejutkan oleh sebuah penemuan yang tidak biasa. Mereka sempat berkerumun untuk memastikan, namun karena tidak mau mengambil resiko, salah satu aparat desa kemudian melaporkannya ke pihak berwenang untuk mendapat penanganan sesuai dengan prosedur yang tepat. Tepat setengah jam kemudian, petugas tiba di lokasi dan langsung menyisir area sekitar. Tim medis membawa temuan itu untuk pemeriksaan lebih mendalam, memastikan setiap prosedur dilakukan dengan cermat dan sesuai standar. Tak lama berselang, proses identifikasi selesai dilakukan. Pihak keluarga Andrea kemudian diberitahu mengenai kejadian ini. Mereka tentu sangat terkejut menghadapi situasi yang sama sekali tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sekitar 1 minggu kemudian, Melvin bersama dua rekannya berhasil ditemukan. Mereka berada di kota yang berbeda dan saat proses pengamanan berlangsung tidak ada perlawanan berarti dari pihak mereka. Dalam kesaksiannya, Melvin mengaku bahwa dirinya tidak berniat sampai sejauh itu. Ia menyebut bahwa kedua rekannya yang memulai tindakan tersebut, sementara dirinya merasa terjebak dalam situasi yang sulit dikendalikan. Ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat membahayakan siapapun. Segalanya terjadi begitu saja, apalagi di tengah kondisi panik yang memuncak di tengah tekanan di situasi tersebut. Hingga pada akhirnya, ketiganya dihadapkan pada proses hukum. Mereka menjalani persidangan di pengadilan, di mana fakta-fakta yang terungkap menjadi dasar pertimbangan hakim. Putusan yang dijatuhkan menetapkan masa pembinaan selama hampir 15 tahun, menandai konsekuensi nyata atas tindakan yang telah mereka lakukan. Semoga dari sini, kita semua bisa mengambil pelajaran penting tentang kewaspadaan saat menggunakan transportasi umum. Perjalanan seorang diri memang seringkali terlihat sederhana, namun selalu ada potensi risiko yang tidak terduga. Selalu pastikan keamanan diri dengan memperhatikan lingkungan sekitar, memilih rute yang aman, dan tetap waspada terhadap orang-orang di sekitar kita. Selain itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa menghadapi kesulitan hidup memerlukan sikap bijak dan penuh pertimbangan. Dalam kondisi tertekan atau menghadapi masalah ekonomi, sebaiknya jangan mengambil jalan pintas yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selalu pertimbangkan setiap keputusan dengan matang dan prioritaskan cara yang aman dan legal untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.